Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li tidak mampu menarik kekuatan sihir apapun di tubuhnya, merasa seolah-olah membeku. Jelas bahwa benang hantu itu telah membatasi esensi sejatinya. Han Li diliputi keterkejutan untuk sesaat. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya untuk memeriksa benang hitam. Benang hitam yang melingkar rapat di sekitar tubuhnya mengkilap dan memancarkan yin-qi yang samar. Sifat buruknya terlihat jelas dalam sekejap. Wajah Han Li tanpa sadar berkedut. Bukannya dia tidak curiga bahwa itu telah dirusak, tetapi setelah pemeriksaan yang cermat, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh. Karena dia tidak membawa alat sihir emas murni di tangannya, dia tidak punya pilihan untuk menggunakan item itu. Setelah dia menggunakan item tersebut untuk menangkap avatar roh ginseng, kecurigaannya tentang item tersebut telah terlempar ke pikirannya untuk saat ini. Itu di luar imajinasinya bahwa ketika mereka menjadi bermusuhan, kekuatan sihir dan esensi sejatinya akan benar-benar terkendali. Namun, ekspresi terkejutnya hanya ada sesaat sebelum ketenangannya pulih. Itu karena dia segera ingat bahwa dia masih memiliki mantra formasi yang melindunginya. Dia akan memiliki cukup waktu untuk melepaskan diri dari pengekangan sebelum mereka dapat bertindak lebih lanjut terhadapnya. Han Li mengejek dan berpikir untuk memanggil kumbang pemakan emasnya ketika dia mendengar embusan dari belakangnya. Suara itu nyaris tidak terlihat. Jika Han Li sebelumnya tidak menutupi area mantra formasi dengan indera spiritualnya, dia takut dia tidak akan menemukannya. Merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, Han Li bersiul tajam dan langsung menggulingkan tubuhnya. Pada saat yang sama, kumbang pemakan emas memenuhi langit saat mereka berkerumun di belakangnya. Setelah mendengar ledakan keras dari belakangnya, wajah Han Li menjadi muram. Han Li melihat segerombolan kumbang pemakan emas menghalangi jalan dari siluet cahaya hijau gelap yang aneh untuk menyerangnya. Siluet cahaya hijau tampak kabur karena tubuhnya tertutup hantu qi. Lengannya telah berubah menjadi dua ular piton besar berwarna hijau tua. Mereka dengan liar menyerang salah satu kumbang pemakan emas yang mencoba mendekat. Karena tidak ada kumbang yang bisa mendekatinya, kumbang pemakan emas benar-benar terhenti. Tapi apa yang Han Li temukan bahkan lebih tak terbayangkan adalah bahwa mantra formasi masih utuh. Bagaimana itu bisa muncul di belakangnya tanpa memicu batasan apapun? Tapi sebelum Han Li bisa pulih dari keterkejutannya, siluet hijau dengan keras mengutuk, serangga terkutuk ini sebenarnya mampu memakan tubuh inkorporealku. Sungguh mengancam. Itu adalah suara asing yang sama yang pernah dia dengar sebelumnya. Tetapi sekarang, itu cukup membingungkan. Han Li akhirnya menyadari bahwa dalam sekejap kumbang itu terlempar, mereka telah menggigit ular sanca hijau dan menelan bintik cahaya hijau. Tidak heran mengapa dia begitu gelisah. Hanya dalam waktu setelah baru-baru ini berbicara dari dalam awan, ia berhasil menyembunyikan dirinya di belakangnya dan meluncurkan serangan diam-diam. Han Li benar-benar bingung dengan ini tetapi pertanyaan itu segera memudar dari pikirannya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Dia tidak punya pikiran untuk mengobrol dengan siluet dan bersiul sekali lagi. Sebagian kecil dari kumbang pemakan emas memisahkan diri dari kelompok dan menembak ke arahnya. Mereka merangkak di sekujur tubuhnya, merobek benang hitam. Karena kekuatan sihirnya terbatas, Han Li hanya bisa mengendalikan kumbang pemakan emas dengan menggunakan suara. Dia perlu membebaskan dirinya sebelum musuh menemukan cara untuk menghadapi kumbang pemakan emasnya. Lagi pula, ingatan tentang qi asal kumbang yang rusak parah oleh raungan hantu masih segar di benaknya. Jika hal seperti itu terjadi lagi, itu akan mengerikan. Pada saat itu, penghalang itu sepertinya ditabrak oleh benda berat. Setelah berkedip dengan cahaya kuning, penghalang cahaya mulai kabur. Han Li kemudian melirik. Dia melihat Bonsage di udara, melepaskan serangannya sendiri dalam koordinasi dengan serangan siluet hijau.
Awan gelap terus-menerus menghantam penghalang cahaya dengan massa Qi hitam selebar 3 meter. Tampaknya penghalang itu tidak akan bertahan lebih lama. Sebuah cahaya aneh bergerak di mata Han Li. Dia tidak lagi memperhatikan serangan Bonsage dan mengalihkan pandangannya ke kumbang pemakan emas yang menghalangi siluet hijau yang berkembang lebih dari 40 meter jauhnya. Benang hantu Yin di tubuhnya telah robek hampir setengah. Han Li sudah bisa merasakan esensi sejati dan kekuatan sihirnya perlahan bergerak, menyebabkan dia tanpa sadar mengungkapkan sedikit kegembiraan. Setelah kekuatan sihirnya kembali normal, dia memiliki banyak metode yang bisa dia gunakan. Pada saat itu, siluet hijau mengeluarkan raungan lembut dan mulai memutar tubuhnya. Dalam sedetik, itu telah berubah menjadi putaran besar dengan kecepatan tinggi. Itu menyerbu ke dalam kawanan kumbang dan perlahan beringsut lebih dekat ke Han Li. 10.000 kumbang pemakan emas terus mengejarnya. Meskipun mayoritas dihempaskan oleh bagian atas yang besar, sebagian kecil dari mereka berhasil berpegangan padanya dan memperlambatnya. Ketika kumbang lain melihat ini, mereka mengerumuninya. Sesaat kemudian, siluet hijau itu membuat kumbang pemakan emas merayapi tubuhnya dan tidak lagi mampu berputar. Itu tampak seperti ketika mereka melahap bayangan hantu abu-abu sebelumnya. Han Li tercengang. Tindakan bunuh diri hantu hijau tidak hanya membuatnya merasakan kegembiraan, tetapi juga ketakutan yang luar biasa. Apa yang terjadi kemudian membuktikan kecurigaannya. Dalam waktu singkat, tubuh bayangan hijau yang ditahan oleh kumbang pemakan emas mulai mengembang menjadi bola besar dan bersinar dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Tidak baik, Han Li ingin mengingat kumbang pemakan emas, tapi sudah terlambat. Bola hijau memancarkan ledakan yang memekakkan telinga dan melepaskan aura yang sangat dingin yang menenggelamkan semua kumbang. Pusat ledakan ini bersinar dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Di bawahnya sebagai penutup, gumpalan asap hijau keluar, dengan cepat menembak ke arah Han Li yang masih terikat. Tubuhmu akan menjadi milikku. Dengan tawa menderu, benang hijau melintas, berubah menjadi kepala hantu jahat selebar 1 meter saat terus menyerang ke arahnya. Saat Bonsage melihat ini dari atas, dia tersenyum tipis. Dia segera menghentikan serangannya, meskipun hanya beberapa serangan saja untuk menembusnya. Han Li menatap kepala hantu yang mendekatinya dengan tatapan dingin dan menusuk. Ketika tiba sekitar 3 meter darinya, kilatan kejam muncul di matanya dan tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan aura yang kejam dan mengerikan. Aura yang kejam dan mengerikan ini secara tak terduga menghentikan kepala hantu yang mendekat dari keterkejutan. Han Li tiba-tiba membuka mulutnya dan menembakkan sambaran petir emas yang padat, menembus kepala hantu di titik kosong. Kepala hantu itu meratap dalam kesedihan dan segera berubah menjadi bola Qi hijau setelah disambar petir emas. Dengan marah menjerit, ia melarikan diri untuk hidupnya. Han Li tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Pada saat itu, seluruh tubuhnya dengan liar melepaskan busur petir samar. Dalam sekejap, benang hitam telah benar-benar tersebar. Tubuhnya kabur tanpa penundaan. Setelah meninggalkan beberapa bayangan, dia mengejar Qi hijau. Han Li mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram bola Qi dengan keras. Petir emas samar terpancar dari jari-jarinya dan langsung menghapus Qi hijau dari keberadaannya, meninggalkan mutiara kristal hijau tua di genggamannya. Itu berkedip dengan kecemerlangan yang aneh seolah-olah itu hidup. Han Li dengan acuh tak acuh melihatnya sejenak sebelum menutup tangannya dengan erat. Mutiara kristal kemudian berubah menjadi abu dari busur petir. Tanpa tubuh jasmani, bahkan bayangan hijau tingkat raja hantu dihancurkan dalam sekejap oleh penggunaan Han Li yang tidak terkendali dari petir iblis. Bahkan Han Li sendiri terkejut dengan betapa mudahnya itu. Kemudian, Han Li mengangkat kepalanya dan menatap Bonsage dengan ekspresi datar. Serahkan ginseng 9 roh kepadaku dan aku akan berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan kami akan melanjutkan kerja sama kami. Kalau tidak,
salah satu dari kita harus mati. Meskipun nada suara Han Li tenang, maksud dingin dari kata-katanya menyebabkan Bon Sage memasang seringai aneh. Bon Sage langsung menatap Han Li untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Bagus. Bagus. Bagus." Han Li tanpa sadar menyipitkan matanya saat dia menatapnya dengan kaku. Karena dia tidak dapat mengambil alih tubuhmu, keahliannya tidak mencukupi. Saya akan bekerja sama dengan pemenang. Jaga ginseng roh dengan baik. Awan gelap yang menyembunyikan Bon Sage menghilang untuk mengungkapkan tubuh aslinya. Dia kemudian melemparkan kotak emas ke Han Li. Han Li tanpa ekspresi menyaksikan kotak memantul dari penghalang cahaya dan jatuh ke tanah di luar. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk melepaskan pembatasan. Dia hanya menatap kotak emas itu dalam keheningan. Dengan tangan di belakang punggungnya, Bon Sage dengan tenang berbicara, "Apa? Anda takut bahwa kotak itu berada di bawah pengaruh perubahan utas hantu?" "Santai, hantu tua ini sudah menyerah. Saya tidak bisa lagi bertindak melawan Anda karena saya hanya memiliki Anda yang tersisa untuk membantu saya dengan Zenith Yin. Sejumlah besar harta sihir bambu petir emas yang terkandung di dalam tubuhmu sangat di luar dugaanku. Mereka akan terbukti sangat efektif ketika berhadapan dengan seni Yin mendalam Zenith Yin. Menyakiti Anda pada saat ini akan merugikan diri saya sendiri." Han Li memfokuskan pandangannya pada Bon Sage. Jika dia berkomplot melawannya sekali, dia akan bersedia melakukannya lagi untuk alasan yang masih belum diketahui. Meskipun kata-kata dan tindakannya menyenangkan, yang terbaik baginya adalah tetap waspada. Dengan pemikiran itu, Han Li mengangkat lengannya dan menembakkan busur tipis petir emas samar, menghantam kotak emas dengan kaget. Setelah bergoyang beberapa kali, tidak ada transformasi aneh yang terjadi. Han Li menghela nafas lega. Jika kotak itu diubah dari sesuatu yang iblis, itu pasti akan menunjukkan reaksi. Dengan hati yang tenang, dia memberi isyarat ke kotak dan kotak emas itu melesat ke arahnya. Pada saat yang sama, penghalang cahaya berkedip, memungkinkan kotak emas melewatinya pada saat itu juga. Han Li melihat bahwa Bon Sage masih belum bergerak dengan indera spiritualnya dan agak santai. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat kotak emas itu. Dengan kilatan dingin bersinar dari matanya, Han Li menatap kotak di tangannya, merenungkan sesuatu. Ketika Bon Sage melihat penampilan hati-hati Han Li, dia mengejek dan dengan santai menonton dari atas tanpa ada niat untuk mendesaknya. Han Li kemudian menatap avatar ginseng roh, kelinci putih. Itu tergeletak di tanah tidak bergerak. Han Li bergumam sejenak. Kemudian tanpa ragu-ragu lagi, dia dengan lembut membalik penutup kotak emas itu, memperlihatkan cahaya biru yang tiba-tiba bersinar dari kotak itu. Kotak itu kemudian sepenuhnya membuka sisa jalan dengan sendirinya dan mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Han Li buru-buru memusatkan pandangannya pada benda kecil di depannya. Panjangnya setengah kaki dan berwarna kuning dengan kulit kering dan keriput yang tampak seperti yang biasa diharapkan dari akar pohon tua. Han Li terdiam. Sementara Han Li meragukan apakah ini benar-benar ginseng roh 9 atau apakah Bon Sage telah mengganti beberapa item yang tidak diketahui untuk menipunya, kelinci tak bergerak yang tergeletak di tanah tiba-tiba melompat ke arahnya sebagai bola cahaya putih, menembak ke arah akar dalam kotak emas. Han Li awalnya terkejut tetapi dia segera bergembira. Tindakan tiba-tiba avatar kelinci putih ginseng roh dengan jelas mengungkapkan bahwa item ini benar-benar ginseng roh, membuatnya merasa yakin. Namun, Han Li tidak akan mengabaikan avatar ini dan membiarkannya menyatu dengan tubuh utamanya. Dia menjentikkan jarinya, memukul kepala kelinci dengan seberkas cahaya pedang biru. Itu jatuh dari kejauhan. Tetapi dengan tubuh aslinya di depan matanya, ia melompat ke depan lagi dengan seluruh kekuatannya, sama sekali tidak mau menyerah. Han Li menjadi agak tidak sabar. Dia segera menembakkan busur petir, benar-benar merobohkan kelinci putih.
Sepetak besar bulunya telah berubah menjadi hitam. Setelah itu, Han Li meraih ke arah kelinci putih, menyebabkannya terbang ke tangannya. Setelah melihatnya, dia memutuskan untuk memasukkannya ke dalam kotak emas. Setelah avatar kelinci putih menyentuh tubuh ginseng roh 9, bergabung menjadi ginseng dengan kilatan cahaya putih. Han Li kemudian menutup tutupnya dan menempatkan sedikit batasan di atasnya untuk mencegahnya melarikan diri. Setelah itu selesai, Han Li menghela nafas lega. Kelambanan bonsage menyebabkan Han Li merasa santai, tetapi itu juga meningkatkan kewaspadaannya. Setelah menempatkan kotak emas ke dalam kantong penyimpanannya, dia dengan tenang bertanya, setelah senior memberikan ginseng roh 9 kepada junior ini, apakah dia tidak takut junior akan mengambilnya dan lari? Tatapan bonsage terfokus pada Han Li. Dia tanpa tergesa-gesa berkata, lari. Bahkan dengan ginseng, apa yang akan Anda lakukan tanpa formula untuk memperbaikinya? Han Li mengerutkan kening dan memikirkan apa lagi yang harus dia katakan. Bonsage mencibir dan tidak bisa tidak menjelaskan, Zenith Yin telah bertindak pada tubuhmu. Anda dapat dikejar sampai ke ujung bumi atau bekerja sama dengan saya. Bahkan jika kamu meninggalkan Aula Heaven Void dengan ginseng roh, bertindak padaku, ekspresi Han Li berubah seketika. Dia tidak percaya bahwa tubuhnya dapat dipengaruhi oleh sesuatu tanpa sepengetahuannya, mengingat indera spiritualnya yang sangat besar. Bonsage secara alami menebak bahwa Han Li meragukan ini dan segera menyeringai. Tapi saat dia hendak memberikan bukti, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Han Li bingung dengan ini, tetapi dia segera merasakan alarm membengkak di benaknya. Dia tidak bisa tidak percaya bahwa iblis tua itu berusaha menipunya. Bonsage buru-buru berbalik dan mengatakan sesuatu yang menyebabkan Han Li langsung tegang. Zenith Yin akan datang. Kemungkinan besar untuk Anda. Anda sendirian. Aku akan menyembunyikan diriku. Bonsage kemudian berubah menjadi awan gelap dan terbang, menghilang dalam sekejap. Han Li tercengang. Saat dia memikirkan apakah Bonsage berbicara dengan jujur atau tidak, dia mendengar raungan hantu yang menggelegar dari cakrawala. Lautan besar awan hitam pekat menutupi langit. Tampaknya mereka menuju ke arah ini. Hati Han Li jatuh. Awan gelap ini memiliki tekanan menakjubkan dari seni Yin yang mendalam. Kemungkinan besar orang yang datang adalah Grandmaster Zenith Yin. Mungkinkah benar bahwa Zenith Yin telah bersekongkol melawannya tanpa terdeteksi? Bagaimana lagi Grandmaster Zenith Yin bisa terbang sejauh itu ke arahnya dengan akurasi penuh? Pada saat itu, Han Li dalam hati menghujani kata-kata kotor di Bonsage. Bukankah dia ingin bekerja sama dengannya untuk berurusan dengan Zenith Yin? Sekarang, dia ditinggalkan dengan kecepatan tinggi. Hal ini menyebabkan Han Li menjadi sangat suram. Sekarang dia telah bersembunyi, sudah terlambat bagi Han Li. Dia hanya bisa menguatkan dirinya untuk menghadapi ini secara langsung. Saat Han Li tetap berada di dalam mantra formasi, awan hitam tiba di atas hutan dalam sekejap mata dan tiba-tiba berhenti. Dengan ini, Han Li tidak lagi punya pilihan. Dia hanya bisa diam menatap awan gelap dengan hati tegang. Dia percaya bahwa Zenith Yin tidak akan membunuhnya saat melihatnya dan akan diberikan penjelasan yang tepat mengapa Grandmaster Zenith Yin begitu ingin mengejarnya. Setelah lama berpikir keras, membuatnya kesal. Dengan pemikiran itu, Han Li memulihkan keadaan pikirannya yang tenang dan dia dengan penuh perhatian menatap awan hitam, menunggu Zenith Yin berbicara. Tetapi bertentangan dengan harapannya, dengusan dingin datang dari awan gelap dan menembakkan sinar hitam pekat ke arah formasi sihir dengan kecepatan lebih besar dari kilat. Dengan kilatan cahaya kuning, penghalang cahaya hancur total dengan pecah yang memekakkan telinga. Itu tidak dapat menahan bahkan untuk sesaat. Benar-benar tidak terhalang, sinar cahaya hitam langsung mengenai Han Li. Wajah Han Li menjadi pucat pasi dalam sekejap.
Tubuhnya kabur beberapa kali karena insting dan dia menghindar, muncul lebih dari 100 meter jauhnya dengan ekspresi alarm marah. Han Li melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu lagi. Lebih dari 100 boneka kera besar muncul di sekelilingnya. Dia kemudian memutar beberapa kantong binatang roh di sekelilingnya, membuat mereka bergoyang ringan di depannya. Tatapan Han Li menjadi sedingin es. Meskipun dia tahu peluang menangnya sangat kecil, jika Zenith Yin benar-benar ingin membunuhnya, dia masih harus mencoba yang terbaik. Dia tidak mau menyerah sampai mati. Pada saat yang sama, 9 pedang bambu penghangat awan yang disegel dalam esensi sejati tubuhnya mulai bergerak. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.